Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Eni. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Miss Eni share. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang noun phrase. Tapi sebelum kita mempelajari tentang noun phrase, kita harus paham dulu phrase itu apa. Jadi, phrase adalah rangkaian kata yang bermakna tapi belum terdapat subjek dan verb. Jadi, hanya kata yang memiliki makna tapi tidak ada subjek dan verbnya. Contoh subjek dan verb adalah I study. I itu adalah subjek, study adalah verb. I study artinya adalah saya belajar. Nah, saya itu adalah pelakunya, subjeknya. Belajar itu adalah kata kerjanya, ya, verbnya. Gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke bagian noun phrase. Nah, pengertian dari noun phrase adalah sebuah noun baru yang terbentuk dari berbagai jenis kata yang dirangkai jadi satu. Bukannya jadi kalimat ya, tapi di sini rangkaian kata tersebut malah menjadi sebuah kata benda baru. Gitu. Jadi, maksud lain dari noun phrase itu sendiri adalah frase yang headnya atau intinya, head artinya inti, yang intinya berupa noun dan modifier atau kata penjelas yang berupa adjective, noun, adverb plus adjective dan sebagainya. Jadi sebenarnya phrase itu ada banyak jenis, tapi hari ini kita mempelajari noun phrase dulu ya. Saya ulangi. Jadi intinya noun phrase itu adalah frase yang mempunyai head atau inti kata, ya, kata inti berupa noun dan ada modifiernya. Modifier adalah kata penjelas yang berupa adjective, noun, adverb plus adjective dan sebagainya. Masih ada banyak lagi. Nah, kalian yang harus diingat di sini, head itu adalah inti kata atau kata inti. Sedangkan modifier adalah kata penjelas. Ya. Adjective adalah kata sifat. Noun kata benda, adverb kata keterangan. Di sini yang harus diingat ya. Lanjut ke bagian contohnya. Contoh yang pertama, di sini Miss Eni menuliskan major earthquake. Oke. Major earthquake artinya apa? Major earthquake adalah gempa bumi yang besar. Dijelaskan di sini, major itu adalah besar, earthquake adalah gempa bumi. Jadi artinya adalah gempa bumi yang besar. Sekarang kita mulai menganalisis dari contoh ini. Mana yang bagian headnya dan mana bagian modifiernya. Gitu. Yang harus diingat, head tadi adalah intinya dan modifier adalah kata penjelasnya. Lanjut ke bagian earthquake dulu ya. Di sini akan Miss Eni garis bawahi. Earthquake artinya gempa bumi. Gempa bumi yang besar. Jadi gempa bumi itu masuk dalam kata benda atau noun. Di sini saya kasih huruf N. Oke. Selanjutnya yang mayor. Mayor adalah artinya besar. Besar berarti masuk dalam adjective atau kata sifat. Nah, major earthquake artinya gempa bumi besar. Mana headnya? Kata intinya mana? Head adalah kata inti ya, harus diingat. Kata inti dari major earthquake atau gempa bumi yang besar adalah gempa bumi karena di sini membahasnya gempa bumi. Gempa bumi yang besar, intinya gempa bumi. Berarti headnya ada di gempa bumi. Headnya saya kasih tanda H di atasnya. Sekarang lanjut ke bagian major. Major adalah yang besar. Berarti dia termasuk modifier atau kata penjelas. Gitu ya. Paham sampai sini? Berarti major earthquake di sini termasuk dalam noun phrase gitu. Lanjut ke bagian contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada saya tuliskan tour guide. Nah, tour guide artinya apa? Guide adalah pemandu. Tour adalah perjalanan. Jadi artinya adalah
pemandu perjalanan, gitu ya. Nah, kita lihat kalau get ini masuk dalam bagian apa? Pemandu. Berarti pemandu adalah noun, kata benda. Kata benda berarti kita tulis N di sini. Sekarang kita lihat turnya. Tur artinya adalah perjalanan. Perjalanan termasuk dalam kata benda. Kok ada kata benda dan kata benda? Boleh ya di sini. Ada kata benda digabung menjadi noun phrase itu juga boleh. Di sini head-nya berarti bagian apa? Yang mana head-nya? Karena di sini kita membahas tentang tour guide, pemandu perjalanan. Berarti intinya adalah membahas tentang pemandu. Head-nya berarti adalah guide, gitu ya. Guide adalah head. Sekarang tour-nya berarti kata penjelas. Pemandu apa? Pemandu perjalanan. Ya, kata penjelas atau modifier-nya adalah tour, gitu. Kita kasih tanda berarti tour guide termasuk dalam noun phrase. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya kita contoh yang ketiga. Di sini misalnya tuliskan beautifully dressed woman. Ada 3 kata. Nah, 3 kata ini dari kata beautifully dressed woman yang memiliki arti wanita berbaju cantik. Nah, wanita berbaju cantik mengartikannya dari belakang ya, wanita yang berbaju cantik. Nah, di sini kita analisis mana yang bagian head-nya dan mana bagian modifier-nya. Sebelum kita tahu head dan modifier, kita lihat dulu. Woman ini termasuk dalam kata benda. Termasuk dalam kata benda berarti dia adalah noun. Selanjutnya dress, yang berbaju, masuk ke dalam adjective. Sedangkan beautifully termasuk dalam adverb karena dia kata keterangan. Berbaju apa? Berbaju cantik, gitu ya. Adverb masuknya. Nah, kalau dilihat dari kalimat ini kita sudah tahu bahwa wanita yang berbaju cantik termasuk dalam noun phrase ya. Beautifully dressed woman. Nah, termasuk dalam noun phrase berarti head-nya ada di mana? Head-nya karena di sini kita membahas wanita berbaju cantik berarti head-nya ada di wanita. Wanita atau woman berarti termasuk head. Oke. Selanjutnya dress itu termasuk kata penjelasnya. Beautifully juga termasuk kata penjelasnya, modifier dan modifier. Oke, jadi beautifully dressed woman termasuk dalam noun phrase gitu. Lanjut ke bagian contoh yang keempat. Contoh yang keempat di sini misalnya tuliskan extremely dangerous situation, yang artinya situasi yang sangat berbahaya gitu. Nah, dari arti situasi yang sangat berbahaya sudah pasti kalian akan tahu nih headnya ada di mana. Nah, tapi kita analisis dulu ya. Situation yang artinya situasi adalah masuk dalam noun. Jadi dia masuk dalam kata benda, situasi. Sedangkan dangerous masuk dalam adjective, kata sifat. Extremely masuk dalam adverb, kata keterangan. Gitu ya. Nah, dari ketiga kata ini kita sudah tahu mana headnya. Headnya adalah karena di sini membahas situasi yang sangat berbahaya, berarti apanya yang berbahaya? Situasi. Jadi intinya kita di sini membahas tentang situasi. Jadi headnya adalah situation. Sedangkan dangerous dan extremely termasuk dalam modifier dan modifier atau kata penjelas. Ketiga kata ini termasuk dalam noun phrase. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, biar saya lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan di komentar di bawah. Dan terima kasih. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.